Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Huda, yang saya muliakan orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat sekitaran masjid, jamaah Masjid Nurul Huda, hadirin hadirat, ayah bunda, abang kakak adik, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Insya Allah 15 menit selesai. Maksimal ya Pak ya. 15 sampai 20. Oh, 15 sampai 20 tambah. Oke. Saya biasanya ceramah Bapak Ibu tak pakai mukaddimah, langsung ke inti aja. To the point. Judul kita apa Bapak Ibu? Tentang ikhlas sebagai pondasi ruh dan amal. Nah, ini kajian kita nih lumayan berat Bapak Ibu karena menyangkut tentang pondasi diri kita, bagaimana kita ikhlas dalam menjalani kehidupan. Nanti ikhlas itu dia akan menjadi ruh, akan menjadi pondasi terhadap ruh dan amal kita yang kita lakukan setiap hari. Oke, kita bahas yang pertama adalah tentang ikhlas. Mungkin kita sering mendengar kata ikhlas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas ini kalau dalam ilmu bahasa Arab dia merupakan masdar dari kata akhlaso yukhlisu. Berasal dari 3 kata, kholaso. Kholaso yakhlisu, artinya adalah murni, bersih. Jadi kata ikhlas mendapat ziyadah atau tambahan huruf dari akhlas, dari kholaso menjadi akhlaso yukhlisu ikhlasun. Wazan fiilnya adalah af'ala yuf'ilu if'alun. Akhlaso yukhlisu ikhlasun, artinya adalah menjadi bersih atau menjadi murni, memurnikan begitu. Jadi seperti apa ikhlas ini Bapak Ibu? Ikhlas ini seperti ini Bapak Ibu. Ini air. Air ini kalau di Arab Bapak Ibu, air ini namanya ma'un khalis. Air ikhlas. Karena apa? Karena air ini tidak terkontaminasi dengan apapun. Air ini murni, jernih, tak berwarna, apalagi tak berbau. Nah, jadi seperti itulah agak. Sebelum dia dicampur dengan apapun, ini namanya adalah air murni. Kalau sudah dikasih teh nanti Bapak Ibu, maka dia menjadi air teh. Tidak murni lagi karena sudah berubah warna, sudah berubah bau teh lagi.
teh hijau atau apa, teh pokoknya teh bercampur dengan kopi, maka menjadi air kopi hitam warnanya, atau coklat kalau pakai cappuccino, kopi cappuccino. Nah, belum lagi ditambah gula. Hati-hati Bapak Ibu minum kopi, karena gula itu yang merusak kopi kan. Harusnya minum kopi itu tak pakai gula. Ibarat hidup udah pahit, kopi pun pahit. Nah, jadi itulah ikhlas itu. Tak bercampur dengan apapun. Begitulah kalau dikaitkan dengan ibadah Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu hadir di masjid pada malam hari ini karena apa? Karena, betul ya Bu ya? Karena Allah. Jadi kalau niat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan dengan ikhlas. Karena tidak bercampur dengan apapun. Jadi pergi ke masjid bukan karena pengurus masjid. Aku pengurus masjid nih. Kalau tidak pergi ke masjid, apa kata orang? Aku udah lama tinggal di RW di sini. RW berapa, Bu? Pak. Nah, RW 5. Udah lama tinggal di sini. Karena udah lama tinggal di sini itulah makanya dia ke masjid. Supaya dilihat oleh orang lain, supaya dibilang sama orang lain bahwa oh Bapak itu rajin ibadah. Itu sudah bercampur Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah? Bapak Ibu pasti hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintahkan umiru illa liya'budullah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, ikhlas, tak bercampur, murni dalam menjalankan agama. Lahuddin, dalam menjalankan agama. Hanya itu saja yang diminta, ikhlas beribadah, beramal karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini abang-abang yang jomblo, ini kita ragukan juga kenapa dia pergi ke masjid malam ini. Kalau tak ikhlas karena Allah, patut kita curigai. Mana tahu habis buka datang WA, "Bang, abang tarawih malam ini." Karena takut nanti diputuskan pacarnya, nauzubillah, atau calon mertuanya, tunangannya, akhirnya dia terpaksa ke masjid sholat tarawih. Maka ibadah yang dia lakukan pada malam hari ini itu tak lagi murni, tidak lagi bersih, ikhlasnya hilang karena sudah bercampur dengan yang lain. Tidak adil pula saya kalau bilang Bapak Ibu, saya lah misalnya, Ustadz ceramah nih ikhlas enggak? Nah, ceramah ini karena apa? Saya jujur Bapak Ibu, ceramah saya bergabung dengan MDI Kota Pekanbaru itu saya niatkan, saya selalu berniat lurus ikhlas untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, walaupun ilmu itu sedikit, tapi adalah berguna dulu sekolah di pesantren 6 tahun daripada jadi penjahat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mengamalkan ilmu, lalu bukan maksud juga untuk mengajarkan orang-orang, tidak, hanya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena
Kalau ndak ikhlas berceramah nih Bapak Ibu, bahaya. Asal nampak dia musolah sedikit tak mau dia datang. Ya kan? Tapi kalau dia tahu, oh masjid ini, oh kemarin dia jadi bercampur niatnya berceramah. Tak karena apalah. Bisa jadi karena maaf amplopnya kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi semua itu diluruskan niat karena menjalankan agama, karena mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna ikhlas itu. Karena saya takut juga kadang. Kalaulah misalkan berceramah tak ikhlas, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panas saya sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan pula membuli saya ya. Jadi ketika saya 2023, saya itu kan lulus, alhamdulillah lulus kan P3K setelah menghonor jadi guru selama 8 tahun di salah satu madrasah aliyah negeri di Kota Pekanbaru. Rupanya SK saya di Meranti. Karena ketika itu saya lagi tugas akhir S2 di UIN Suska, terpaksalah saya itu pulang setiap akhir pekan. Jadi Kamis itu saya sudah pulang agar bisa saya kuliah hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat tiba pula lah, kan jadwal saya tak ada lagi. Saya bergabung di MDI sejak 2017. Jadi ketika saya sudah ke Meranti, Selat Panjang, tentu hilang jadwal Pak. Nah, jadi mintalah ke MDI. Entah apalah yang terlintas di dalam pikiran itu waktu saat itu. Tapi saya luruskan niat bahwasanya saya rindu naik mimbar gitu Pak. Sudah lama tak naik mimbar, saya ingin sekali Jumat itu naik mimbar. Lalu mintalah jadwal ke MDI. Mungkin entah apa yang mungkin tanpa saya sadari terlintas, entah khutbah itu entah murni ikhlas karena ingin berdakwah atau apa, atau mungkin karena ingin mencari ongkos pulang ke Selat Panjang. Nah, jadi dapatlah jadwal Jumat itu, khutbah saya di daerah Pandau, jauh Pak, Pandau. Saya tinggal di Tengkubei, jauh ke Pandau. Ketika sampai di masjid, ternyata ustadz yang atau pengurus masjid sudah mencarikan pengganti ustadz yang lain. Nah, jadi di situ tersadar saya bahwasanya mungkin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang niat untuk berdakwah tadi mungkin tidak betul. Mungkin itu bisa terjadi dengan Bapak dan Ibu semua. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang dilakukan oleh semua orang itu tergantung pada niatnya. Wa in kana hijratuhu lillahi wa rasulihi, kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilaihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya hijrahnya untuk dunia, awil imra'atul lati tungkihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, niatnya hijrah itu ya untuk apa yang dia niatkan tersebut. Nah, niat ikhlas dalam diri kita itulah yang menjadi pondasi terhadap ruh dan amal kita Bapak Ibu. Jadi kita bahas tentang ruh. Apa ruh ini? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhan. Min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu tentang ruh itu sedikit diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dapat kita pahami tentang ruh ini adalah di dalam ayat lain disebutkan ketika penciptaan manusia di dalam janin seorang ibu perempuan, maka 40 hari pertama, proses penciptaan manusia itu 40 hari pertama adalah apa Bapak Ibu? Nutfah. Nutfah itu apa? Mama cakap sperma bertemu dengan sel ovum, telur, lalu 40 hari dia membentuk nutfah sperma tersebut, lalu 40 hari yang akan datang menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan, lalu 40 hari lagi dia menjadi mudghah atau segumpal daging, dia menjadi segumpal daging. Lalu wa yursilul malaku, lalu dikirim malaikat Jibril, fayanfuhu, lalu ditiupkan fihir ruh, lalu tiupkan ruh. Ruh itulah yang menjadi antara segumpal daging, ditiupkan ruh, maka dia menjadi nafsun. Kita lah nih nafsun. Orang yang kenapa disebut nafsun? Karena kita mempunyai keinginan. Jadi ruh itu. Jadi ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa iza sawaituhu, ketika aku dan apabila aku telah menyempurnakannya, fanafakhtu fihi min ruhi, lalu aku hembuskan ke dalam janin itu ruh, lalu dia menjadi hidup. Maka ketika sudah 4 bulan atau 120 hari, maka jadilah disitulah awal daripada dicatatkannya amal seorang manusia. Di situ ditetapkan rezekinya, di situ ditetapkan umurnya, di situ ditetapkan amalnya dan jodohnya. Itu ruh. Jadi jasad, ruh menjadi nafs. Kita lah ya. Nah, makanya kita itu mengapa disebut nafsun? Karena kita memiliki keinginan-keinginan yang banyak. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Manusia itu dihiasi dengan keinginan-keinginan syahwat minan nisa, kepada dia condong keinginan kepada perempuan, wal banin, anak-anak yang ganteng yang cantik, wal qanatiril muqantarah, harta yang bertumpuk-tumpuk, minaz zahabi wal fiddah, dari dalam bentuk emas dan perak. Itulah mengapa kalaulah kita tidak baik-baik dalam kehidupan dunia ini, maka terlena. Karena Allah sudah mengatakan kita ini dihiasi dengan keinginan-keinginan. Makanya banyak orang menumpuk harta. Warisan adik, warisan abang diambil, apa segala istri banyak, anak banyak, harta melimpah, tak mau bersedekah. Lalu amal. Jadi ikhlas menjadi pondasi ruh. Ketika ikhlas ini sudah mantap dalam diri kita, maka menjadi pondasi ruh jiwa kita ini. Ketika kita beribadah, berbuat, beramal, dia menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah maksud dari judul malam ini Bapak Ibu.
Saya ada mikir pula berkali-kali, ini apalah maksud judul. Setelah saya kaji-kaji mungkin itulah. Jadi kalau misalkan dengan adanya kita sifat atau sikap ikhlas, maka ruhiyah kita atau jiwa kita ini, apa yang kita lakukan dalam bentuk amal ibadah, kalaulah ikhlas, maka itulah yang sebaik-baiknya dalam beramal. Karena jangan sampai kita beramal, jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini tidak berjalan atau niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ikhlas Bapak Ibu, kemungkinan dua mungkin. Yang satu, tiga lah. Kemungkinan dia menjadi ria, mau dilihat orang kalau beribadah, menampak-nampakkan ibadah. Aku umroh 4 kali, mau apa kalian, katanya. Aku yang paling mantap di sini, ria. Kalau di rumah dia ayatnya kulhu, cepat. Mazhabnya mazhab Valentino Rossi, sholat cepat, kulhu kulhu kulhu. Tapi kalau udah di Masjid Nurul Huda, maaf cakap, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah di masjid nampak orang banyak, 1 rakaat itu mau 2 menit, mau hampir orang komat, tinggal nunggu dia aja. Jadi Bapak ini lama pula rukunya, orang udah mau komat, rukunya lama, sujud lama, tahiyat akhir, niatnya ria, tak ikhlas tadi. Al-sum'ah, memperdengar-dengarkan ibadah, memperdengar-dengarkan amal. Tak ada angin, tak ada hujan, pagi-pagi dibilang tadi malam aku sholat tahajud di masjid. Jauh pula masjidnya, naik Honda, naik mobil, naik CRV baru. Orang tak ada bertanya, tiba-tiba diperdengarkannya amal dia kepada orang lain. Itu sum'ah. Kalau tidak munafik, di depan orang dia baik, di belakang menusuk dari belakang. Orang-orang munafik. Innal munafiqina kana fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak api neraka. Nauzubillah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.